Perkenalkan, nama saya Muhammad Akira Wardana Basuki dari Prodi Instrumentasi. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah teori kuantum yang terdapat pada film Kimi no Na wa. Jadi saya akan disclaimer dulu bahwa semua yang bakal saya bahas ini bukan sesuatu yang fix pasti benar. Bisa saja saya yang salah dan anggap saja ini sebagai teori. Seperti yang kita tahu, cerita Kimi no Na wa menggunakan konsep time travel dengan perantara switch body, yang mana kalau satu cerita sudah punya embel-embel time travel, pasti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya grandfather paradox, butterfly effect, dan parallel universe. Nah, yang buat saya penasaran, sebenarnya Taki dan Mitsuha ini berada dalam satu universe yang sama, atau justru berada di universe yang berbeda, atau biar simple, mari kita sebut realitas. Sebelumnya harus diketahui bahwa sebenarnya pertukaran tubuh mereka terbagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama, keluarga Miyamizu punya kekuatan spiritual yang memungkinkan mereka bertukar tubuh dengan orang lain, dan kemampuan itu disebut mimpi. Jadi, pertukaran tubuh di bagian awal cerita itu semua karena kemampuan Mitsuha di tahun 2013. Makanya, pada saat itu Mitsuha belum tahu tentang kematiannya. Tahap kedua, pertukaran tubuh terjadi karena tindakan Taki yang meminum kuci Kamisake sehingga mereka terhubung melalui Musubi. Makanya, ketika bertukar di tubuh di sini, Mitsuha mengingat kematiannya. Oke, tadi itu dua tahap yang harus diketahui lebih dahulu. Sekarang kita lanjut. Seperti yang Tesi katakan di sini, mungkin saja alam bawah sadarmu terhubung dengan multi semesta Everett. Hugh Everett III adalah seorang fisikawan Amerika yang pertama kali mencanangkan teori bernama Many World Interpretation. Saya persingkat saja lah penjelasannya. Intinya, teori ini mengatakan kalau di dunia ini terdapat banyak cabang dunia yang tidak terhitung jumlahnya. Contoh, kalau hari ini kita pergi ke sekolah naik motor, maka bisa saja muncul cabang dunia di mana kita malah jalan kaki. Konsep Many World Interpretation juga dipakai dalam film Avengers Endgame yang mereka sebut sebagai multiverse. Sama seperti di Avengers, kalau menggunakan konsep Many World Interpretation, masa lalu tidak bisa diubah, tapi kita hanya memunculkan sebuah realitas baru di mana kejadian itu tidak pernah terjadi. Dan harusnya kalau seorang berpindah dari satu realitas ke realitas yang lain, maka akan muncul dua orang yang sama dalam satu realitas. Seperti Kapten Amerika yang bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang mari kita hubungkan dengan Kimi no Na wa. Karena Tesi sempat menyinggung tentang teori multiverse, maka tidak menutup kemungkinan kalau di cerita Kimi no Na wa bisa tercipta lebih dari satu realitas. Sekarang, yang jadi pertanyaan, kapan realitas baru tersebut tercipta? Ingat dua tahap tadi. Di tahap 1, semua itu masih kekuatan Mitsuha. Dia bermimpi menjadi orang lain bernama Taki, yang dia ketahui adalah pria yang hidup di Tokyo pada tahun 2016. Artinya, Mitsuha masih terhubung dengan Taki dalam satu realitas yang sama. Singkat cerita, Mitsuha pun mati karena insiden komet. Sekarang, kita masuk ke tahap kedua. Saat ini, Taki sudah tidak lagi bertukar tubuh dengan Mitsuha, dan dia mulai mencari di manakah Mitsuha berada. Taki kemudian meminum kuci Kamisake dan berhasil bertukar tubuh dengan Mitsuha. Semenjak ini, realitas baru tercipta, di mana Taki atas kehendaknya sendiri berhasil membuat realitas baru di mana Mitsuha masih hidup. Jadi, pada saat ini muncul dua realitas, yaitu realitas awal di mana Mitsuha mati, dan realitas baru di mana Mitsuha masih hidup. Nah, sekarang bagian yang bakal bikin pusing karena Taki dari realitas awal bertukar tubuh dengan realitas baru Mitsuha, dan Mitsuha dari realitas baru justru masuk ke tubuh Taki dari realitas awal. Di sini muncul satu pertanyaan, kalau memang ini Mitsuha baru, kenapa dia bisa punya ingatan Mitsuha awal? Jawabannya karena Taki meminum kuci Kamisake yang disebut setengahnya Mitsuha. Jadi di dalam tubuh Taki saat ini masih ada setengahnya Mitsuha. Makanya Mitsuha baru mendapatkan ingatan awal sama seperti Taki yang juga mendapatkan ingatan Mitsuha setelah meminum kuci Kamisake tersebut. Ditambah, tubuh Taki utama masih menggunakan gelang merah yang diberikan Mitsuha awal, sehingga mereka masih terhubung melalui Musubi. Kemudian, kata Waridoki terjadi, dan Taki yang ada di tubuh Mitsuha baru bertemu dengan Mitsuha baru yang ada di tubuh Taki. Di sini, kedua realitas menjadi buram dan akhirnya mereka bertemu.
Buktinya bisa terlihat dari background di belakang mereka. Di sini, Mitsuha terlihat kalau kota masih belum hancur, sedangkan di sisi Taki terlihat kalau kota sudah hancur, tetapi ketika kata Awaridoki terjadi, malah muncul sebuah danau baru yang berbeda dari danau di kedua realitas tadi. Nah, dari sini saya sudah baca berbagai macam penjelasan orang-orang tentang timeline dan cara kerja pertukaran tubuh ini, sehingga saya berkesimpulan kalau ada skenario yang bisa terjadi. Skenario pertama, ini adalah skenario yang bisa dibilang logis kalau mengikuti teori many world interpretation. Setelah kata Waridoki, Taki balik ke tubuhnya di realitas utama dan dia pun monolog sendirian di atas gunung. Nah, Taki di realitas ini tidak dapat bertemu lagi dengan Mitsuha karena Mitsuha tetap mati. Habis dari sini, perspektif kita berubah ke Taki dari realitas baru. Jadi, Taki yang bangun di pagi hari ini adalah Taki yang berasal dari realitas baru dan ini orang yang bertemu dengan Mitsuha dari realitas baru juga. Intinya, Taki di realitas awal mengalami sad end, sedangkan Taki di realitas baru berujung happy ending. Skenario kedua ini adalah skenario yang lebih ke arah supranatural. Untuk skenario ini ada dua model yang kurang lebih mirip, karena semua orang punya penjabaran tersendiri mengenai Musubi, Tawaridoki, dan Kuchiki Kamisake. Model pertama, karena dua realitas saling bertemu pada saat kata Tawaridoki, akhirnya realitas itu pun bersatu. Dan kejadian dari realitas lama tergantikan dengan realitas baru. Model kedua, setelah dua realitas saling bertemu pada saat kata Waridoki terjadi, tanpa kita sadari, Taki dan Mitsuha berpindah ke realitas baru. Skenario ini memang sedikit tidak nyambung dengan teori many world interpretation, karena kalau Taki dan Mitsuha berpindah realitas, harusnya saat ini ada dua Taki yang hidup dalam satu waktu yang bersamaan. Tapi melihat ke genre dari film ini yang merupakan fantasi dan supranatural, saya rasa Makoto Shinkai sebagai sutradara tidak menggunakan teori sains secara utuh dari dalam filmnya. Seperti contohnya di film lain yang berjudul Tenkinoko, film ini menggunakan istilah cumulonimbus yang secara ilmiah memang ada, tapi Makoto Shinkai mengubah sedikit logiknya dengan menambah informasi awan ini mampu menahan air sebanyak danau. Jadi mungkin saja di dalamnya ada ekosistem yang tidak dikenal. Nah, hal ini juga yang saya rasa terjadi di Kimi no Na wa. Meskipun Makoto Shinkai menggunakan teori many world interpretation dalam ceritanya, tapi dia mengubah sedikit logiknya dengan menambahkan Musubi, di mana seorang bisa saling terhubung, dan kata Waridoki yaitu saat di mana dunia menjadi buram. Sehingga harusnya wajar-wajar saja kalau time travel di Kimi no Na wa tidak mengikuti kaidah logis pada umumnya. Jadi, kalau berdasarkan skenario ini, Taki yang ada di ending adalah Taki dari realitas awal, sedangkan Mitsuha di ending adalah Mitsuha dari realitas baru yang membawa ingatan Mitsuha dari realitas awal. Karena ingat, Mitsuha sebelumnya tetap mati. Jadi, itu kesimpulan saya yang setelah saya pikirkan dan saya rangkum di berbagai penjelasan orang lain. Kesimpulannya, terlepas dari skenario tadi, bisa dibilang kalau di dalam cerita Kimi no Na wa memang terdapat paralel universe dan bukan hanya sekedar perbedaan timeline, dan ini bisa saja saya yang salah. Terima kasih telah menonton.